Saya Sota, terus 312, terus satu. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan atau eh, memperlihatkan cara mengelola suatu data di Orange Data Mining. Yang mana di data yang saya gunakan ini, data yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, data yang saya gunakan ini adalah data Comcast, yang dimana em, data ini saya share dulu. Nah, dan oke. Nah, ini adalah data yang saya gunakan. Nah, di Orange Data Mining, data yang kita gunakan itu tidak boleh ada kolom yang kosong, serta eh, ada huruf-huruf gitu. Yang kita gunakan adalah numerik, numerik semua. Nah, karena kolomnya ada yang kosong, jadi saya delete atau hapus. Nah, saya simpan dengan format CSV. Oke, next. Sekarang setelah kita simpan data yang tadi, kita sekarang beralih di aplikasi Orange Data Mini. Nah, kita anggaplah ini adalah sebuah meja. Nah, di meja ini kita mau kasih apa aja. Nah, saya ingin ada file. Nah, file ini kita klik dua kali, kita ekspor data yang kita gunakan tadi. Data yang sudah kita beri format CSV. Nah, di sini saya ada data bersih CSV. Oke, setelah datanya sudah kita upload di bagian file, sekarang atau saya ingin ada di sini ada select column. Yang dimana kenapa sih harus ada select column tuh? Nah, select column itu berguna agar kita memilih kolom mana yang Y dan X. Nah, perannya itu adalah menentukan struktur model yang apa yang diprediksi dan variabel apa yang mempengaruhi. Nah, di sini saya akan cari select column. Oke, sini select column. Nah, saya sambungkan. Kenapa saya sambungkan? Karena di sini adalah file yang kita gunakan. Kita sambungkan ke sini. Otomatis file yang ada di sini atau data di sini akan tersambung ke sini. Nah, kita klik dua kali. Nah, di sini sudah ada feature. Feature atau X-nya itu ada spending, alkohol, dan lain sebagainya. Kalau Y-nya ada total. Oke, lanjut. Aku pengen adanya correlation. Oke, cari correlation. Ini correlation. Apa correlation? Nah, ini agar bagian ini berperan sebagai bagian dari exploratory data analysis atau EDA, yang dimana itu mengetahui seberapa kuat hubungan variabel terhadap target. Nah, sambungkan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa no privacy itu ada 0,950.
956 dan lain sebagainya. Berarti bisa dikatakan eh, no precious ini eh, korelasinya sangat kuat gitu. Nah, aku pengen setelah setelah correlation ada linear linear regression. Saya cari linear regression. Nah, ini dia. Apa sih guna linear regression? Dia itu berguna untuk membuat model prediksi numerik. Nah, kenapa sih harus pakai linear regression? Nah, agar target kita atau si total berupa angka kontinu dan hubungan antar variabel cenderung linear dan model bisa kita jelaskan atau interpretable. Nah, perannya di data mining itu adalah mempelajari hubungan yang dimana apa sih hubungan eh, contoh nih hubungan no preset ke total apa sih hubungannya gitu. Nah, kita hubungkan dulu select column ke linear regression. Oke, kita klik dua kali. Ini adalah hasilnya gitu. Nah, lanjut. Saya ingin ada data tabel. Data tabel. Oke, kita cari data tabel. Kita hubungkan select kolom ke data tabel. Nah, data tabel ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Ini adalah data kita tadi sebelumnya. Dia berfungsi dia berfungsi untuk menampilkan data kita dalam bentuk tabel gitu. Oke, lanjut. Saya ingin ada scatter plot. Oke, kita cari scatter plot. Scatter plot. Kita hubungkan. Kok harus ada scatter plot sih? Gitu. Dia berfungsi untuk apa? Nah, scatter plot untuk apa? Fungsinya itu untuk memvisualisasikan hubungan dua variabel numerik. Scatter plot. Yang dimana itu mendukung EDA secara visual, melihat pola linear naik atau turun, serta outlier-nya. Nah,
Y-nya adalah total, X-nya adalah spending. Oke, next. Ada test and score. Aku pengen ada test and score. Test and score. Oke, test and score. Saya hubungkan dari linear regression ke test and score. Hubung, fungsi test and score itu apa sih? Nah, 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 test and score ini berfungsi untuk mengevaluasi performa model. Di mana itu metode yang kita gunakan itu adalah cross validation. Di mana metode yang ditampilkan adalah RM, RMSE, MAE, MSE, dan R kuadrat gitu. Nah, biar hasilnya dapat, kita tambahkan eh prediction. Kita tambahkan prediction. Prediction. Oke, ini prediction. Linear regression. Aduh, sebelumnya saya lupa. Kalau select kolom ini, kan sebelumnya ini hasilnya belum ada. Karena kenapa? Karena kita belum menghubungkan data ini ke select kolom ini ke test and score. Mari kita hubungkan. Kita buka. Nah, ada hasilnya. Tuh. Ada hasil MSE, RMSE, MAE, MAPE, dan SMAP, dan R kuadrat. Nah, lanjut. Prediction. 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 Kita hubungkan linear ke prediction. Lalu hubungkan juga select kolom ke prediction. Agar datanya bisa terhubung ke prediction gitu. Nah, fungsi prediction itu apa? Menampilkan hasil prediksi model untuk setiap data. Tuh. Inilah ini adalah hasil prediksi model untuk setiap data ya, di mana perannya itu adalah membandingkan nilai aktual atau total dengan nilai prediksi. Kita cek, ini dia nilainya. Oke, kita lanjut. Ternyata kita sudah ada di
akhir pemodelan. Tuh, ini dinamakan adalah pemodelan. Nah, eh, apa sih tujuan jangka pendek serta jangka panjangnya? Nah, kita bisa melihat hasil tujuan jangka panjangnya di presentasi berikutnya.